Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku di salat subuh, rahimani rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita, merahmati dan berkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, mari kita awali pertemuan kita subuh ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita berbagai nikmat yang dengan itu kita bisa mudah untuk melangkahkan kaki dan ringan dengan pertolongan Allah menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan sebagai ibadah yang kita ikhlaskan hanya kepada-Nya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membacakan hadis dan menyempurnakan kajian kita di pertemuan yang lalu pada bahasan hadis al-arba'in penyempurna nomor hadis yang kelima yang sebagai besar kita bahas, saya ingin sampaikan dulu pesan penting dari bacaan ayat yang saya bacakan di salat subuh tadi di akhir surah Al-Maidah. Ada dua hal yang penting yang mesti kita tanamkan betul dalam kehidupan kita. Yang pertama, tadi ayatnya saya bacakan tentang kisah Isa putra Maryam. Pertama, ada yang menarik di ayat ini ketika Allah menyampaikan wa idh awhaytu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Kata Allah, dan ingatlah. Kalau ada bahasa ingatlah, itu artinya kita diminta merenungkan, memikirkan, lalu mempraktikkan. Ya, ingat itu kan artinya membawa informasi, tanamkan dalam diri kita dan jadikan itu sebagai panduan untuk meneliti dan menjalani kehidupan. Ingat besok sholat subuh adanya jam 4:04. Kalau orang ingat kan disiapkan betul ya, disiapkan, ditanamkan, direncanakan. Begitu masuk pada waktunya dia angkat. Masya Allah. Bahkan sebelum waktunya sudah siap-siap, itu orang ingat. Nah, itu bahasanya di Quran yang namanya. Kalau ada ida, ada il. Kalau ida itu untuk kehati-hatian, syarat. Ada syaratnya. Ida ja'a nasrullah wal fath. Ida apabila datang nanti pertolongan Allah, hati-hati ya. Kalau sudah datang siapkan. Silakan kamu gembira sekarang. Informasi disampaikan, tapi siapkan nanti. Ya, siapkan untuk kegembiraan itu, untuk ketentraman itu. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti orang-orang akan datang kalau sudah ditaklukkan Makkah, diberikan pertolongan, berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Apa yang harus disiapkan ya Allah? Sabbih. Hati-hati, ya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir. Maka siapkan diri untuk tasbih, untuk istighfar, untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Baik. Wa idh awhaytu ilal hawariyyin, ketika saya wahyukan, ya, saya perintahkan, saya ilhamkan, saya arahkan kepada hawariyyin. Ini harus digarisbawahi. Hawariyyin, siapa itu hawariyyin? Itu murid-murid Isa alaihissalam. Ya, orang-orang yang setia yang disiapkan oleh Isa untuk meneruskan risalah dakwah. Poinnya adalah jangan garisbawahi muridnya. Hawariyyin itu orang-orang yang memang disiapkan oleh Isa alaihissalam untuk meneruskan risalah dakwahnya, meneruskan kebaikan-kebaikan dalam misi yang beliau bawa. Ada poin penting di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa siapapun kita yang menjalani kehidupan di muka bumi ini lalu punya rencana-rencana kebaikan untuk diteruskan di masa yang akan datang, kita mesti sadar bahwa kita itu tidak akan hidup selamanya. Suatu saat kita akan pulang. Baik Anda berprofesi sebagai guru atau di rumah sebagai ayah, sebagai ibu, orang tua, itu pasti setiap keluarga punya rencana-rencana kebaikan. Setiap guru punya pelajaran-pelajaran yang mungkin akan diteruskan. Jangan berhenti sendirian. Ya.
Jangan ketika gurunya wafat, tiba-tiba ilmunya pun hilang. Jangan ketika orang tuanya sudah tiada, visi misinya pun hilang. Maka dari itu, seperti bisa mengingatkan 12 orang murid untuk meneruskan risalah dakwahnya sebelum datang nanti penutup, maka kita pun dalam kehidupan ambil garis besar poin umumnya. Setiap punya rencana-rencana kebaikan dalam kehidupan, maka siapkan generasi selanjutnya untuk meneruskan kebaikan kita. Saya, Anda, kita itu gak selamanya hidup di dunia. Ada anak-anak siapkan dari sekarang supaya saat Anda berdoa dalam sholat itu doanya bisa diteruskan. Saat Anda baca Quran, bacaan Qurannya bisa diteruskan ketika batas kita sudah berakhir. Nabi saja meninggal, apalagi kita. Isa saja wafat. Jangan ditanya, kan Isa itu mukjizatnya misteri, serba misteri itu Isa. Mukjizat yang melekat khusus pada Nabi Isa alaihissalam itu hidupnya serba misteri. Lahirnya misteri, karena tanpa air. Meninggalnya pun misteri, selesai. Kenapa harus banyak ditanyakan? Allah wafatkan beliau, Masya Allah, kemudian diangkat, sudah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya misteri, meninggalnya misteri, mukjizatnya juga luar biasa untuk membuktikan bahwa beliau adalah Nabi. Mudah beliau, sederhana. Tapi poin yang penting dari sebuah ayat ini, ketika Isa saja yang Nabi wafat, menyiapkan dulu generasi penerusnya, maka kita pun yang hidup mesti hati-hati. Suatu saat kita akan pulang. Suatu saat kita akan pulang. Siapkan amalan terbaik supaya bisa diteruskan oleh orang-orang di sekitar kita. Pahalanya mengalir nanti itu. Pahalanya mengalir. Antum baca Quran, tapi anak-anak tak pernah dilihat baca Quran. Antum meninggal, Masya Allah, siapa yang haruskan baca Qurannya? Teruskan pahalanya. Begitu Anda meninggal, anak tidak bisa baca Quran, yang Anda fasilitasi, Masya Allah, itu mengalir pahalanya. Hadisnya banyak, banyak hadisnya. Yang kita hafal di dalam al insan qad asayru amali ila al-badal. Jika meninggal seorang manusia maka terputus seluruh amal kecuali 3. Pahala yang mengalir yang 3 ini. Amal sudah tidak ada, tapi pahala mengalir. Makanya disebut amal di sini. Seakan-akan Anda bekerja, padahal Anda sedang bekerja lagi. Dan ada amalan kita kerjakan, tapi pahala masih datang. Cuma 3 itu. Sedekah jariyah yang terus, pahala yang mengalir, amal kebaikan. Ada simpan mushaf di Masjid Al-Ikhlas, ada wafat dibaca oleh orang itu terus. Insyaallah mengalir pahalanya. Ini tentang bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya ada sekolah sampingkan kiri ajarkan kata Allah. Masya Allah. Bukan cuma jadi niat saja, Anda niatkan karena Allah mengalir pahalanya. Yang paling menarik, waladin salihin dia namanya. Anak soleh yang disiapkan, generasi terbaik untuk mengertikan kebaikan. Makanya soleh disebut soleh yang terbaik itu. Coba ulang dari sini, coba dicek. Ada berapa titipan Allah di rumah? Hati-hati. Apakah 2, 3, 4, 5? Nanti akan ditanya, ya fulan, saya titipkan ini pada kamu karena saya percaya kamu rawat. Untuk jadi ladang pahala juga untuk kamu. Kenapa kau tidak rawat tidak baik? Saya nggak titipkan pada orang, akan ditanya itu. Makanya cek pulang ke rumah, lihat sholatnya, lihat bacaan Quran, lihat segala, Masya Allah. Seperti Isa menyiapkan, maka kita pun mesti menyiapkan. Seorang lagu juga dengan saya. Saya juga bisa pulang. Tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Maka mesti menyiapkan. Tidak cuma sibuk kita sendirian. Wafat kita, ilmu kita pun tidak beribadah. Maka itu tidak baik. Nah, yang paling menarik ini, yang paling menarik, ketika sudah didapati pengikut Isa yang setia, mereka ingin dikuatkan, diberikan ketentraman. Yang menarik begini, mereka minta diturunkan hidangan dari langit. Disebut Maidah. Makanya surah ini disebut surah Al-Maidah. Di redaksi ini, qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati' rabbuka an yunazzila ma'idatan minas sama'. Ketika para pengikut yang setia itu berkata kepada Isa, sebetulnya ini cara saja untuk meminta ketentraman, ketenangan, plus minta keistimewaan. Kami setia dengan Anda, yang lain ingkar. Dibedakan tidak kita ini? Masya Allah. Tolong tanyakan Isa, tanyakan pada Isa. Sebagai mengatakan, ya Isa, bisa tidak Allah turunkan hidangan khusus spesial dari kami, dari langit untuk kami? Allah yang siapkan. Masya Allah. Maka di sini ada di tuntunan yang lain, agama lain ada jamuan, jamuan terakhir, bisa, itu yang saya luruskan. Ada sesuatu yang kurang gitu. Kata Isa, qala taqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Kalau sudah yakin jangan banyak tanya lagi, nggak usah minta bukti yang terlalu dalam. Bukankah engkau masak juga itu hewannya dari Allah, perangkatnya dari Allah, kau makan semua dari Allah. Masa harus minta langsung dari Allah turun makanan dari langit langsung ada? Kalau kalian yakin, nggak usah minta yang macam-macam. Bertakwalah pada Allah jika kalian betul-betul yakin.
Bahasanya menggunakan mukmin, bukan aman. Mukmin itu iman yang sudah stabil. Saya tegaskan sebentar ya. Ada amanu, ada mukmin, itu lain. Ada amanah, ada mukmin. Ada amanu, ada al-mukminun. Kalau menggunakan amanah atau amanu itu kata kerja. Kalau mukminun atau mukmin kata benda. Sifat pekerjaan itu tidak pernah stabil. Naik turun. Kalau sedang semangat kerja ya. Kalau sedang capek-capeknya, malas-malasnya, ada macet, wah gila, nggak sebentar. Ya, berkatnya ada longgar sedikit. Itu pekerjaan. Makanya kalau di Quran diungkapkan dengan kata amalu, itu artinya orang sudah beriman, tapi imannya masih naik turun. Kalau sedang naik, ya, sedang turun. Makanya masih dilatih dengan amal soleh. Dan di Quran Anda temukan setiap ketemu kalimat amalu itu sering disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau sudah senang menunaikan amal saleh, terbiasa tentram hati kita, yang mana menunaikannya? Sifatnya itu kadang belum dipanggil sudah datang. Masya Allah. Ada orang misalnya ada subuh jam 4 lewat 4, dia sudah siap, jam 3 sudah siap, setengah 4 sudah siap, dan hebatnya ketinggalan sholat sunnah pun sudah bisa ya orang. Jadi ada orang terlambat sholat fardu, hatinya biasa aja. Masih ada waktu, bentar lagi masih bisa sholat. Masya Allah. Tapi ada orang ketinggalan sholat sunnah pun sudah bisa. Ya Allah, kok saya bisa terlambat ya? Kehilangan saya. Nah itu berubah namanya dari amanu jadi al-mu'minun. Kata Isa itu kalian itu sudah al-mu'minun, kok masih bertanya begitu? Ya, in kuntum mu'minin, pakai kalimat mukmin, kata benda. Ya, kan benda itu nggak berubah, tetap sudah konstan. Ini handphone sampai minggu depan itu tetap handphone. Benda. Gak mungkin sekarang handphone besok jadi ayam, nggak mungkin. Benda ini tetap sifatnya. Makanya ketika Allah yang mengungkapkan keimanan yang sudah stabil, sudah bagus, tidak banyak terpengaruh, itu dirubah kalimatnya menjadi mukmin. Orang ini yang dijamin bahaya dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal ladzina amanu mu'minun. Tapi berbahagia kita amanu saja sudah masuk surga. Apalagi mukmin. Makanya mukmin itu surga spesial. Kalau amanu umum. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Aman itu sudah masuk surga. Apalagi al-mu'minun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Surganya langsung firdaus, tingkat tertinggi. Nah, pasti minta ya. Terakhir, saya akhiri di sini permukaan imannya. Ternyata ditanya oleh Isa, takutlah, in kuntum mu'minin, takutlah pada Allah, kalian beriman. Kata mereka bagus di jawabannya. Qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu qad sadaqtana wa nakuna 'alayka min asy-syahidin. Isa, kami itu minta bukan minta biasa. Kami percaya ya engkau, cuma supaya ditentang hati kami satu itu. Yang kedua jadi bukti bagi yang lain untuk menguatkan mukjizat Anda. Kami yakini itu dan nanti kami jadi saksi. Kalau ditanya oleh orang apa buktinya Isa itu Rasul, kami bisa jawab. Buktinya Allah sudah turunkan hidangan dari langit yang kalian nggak bisa. Isa bisa. Berarti Isa itu Rasul beda dengan kita. Nah, itu salah satunya. Tapi yang paling menarik ini yang mesti kita lakukan. Dimohonkan oleh Isa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkatnya dikabulkan oleh Allah. Tapi perhatikan di sini ada keterangan yang mesti penting dari garis bawahi sebagai orang begitu. Ketika Isa mintakan kepada Allah, Isa berdoa, Allahumma, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana, Tuhan yang merawatkan, anzil alaina ma'idatan minas sama. Di sini dari kalimat ini disebut surah Al-Maidah. Tuhan turunkan kepada kami hidangan dari langit langsung jadi, tidak dimasak dulu, langsung ada. Takun lana 'inda al-awwalina wa akhirina, dan hari itu akan dijadikan sebagai hari peringatan bagi kami untuk mengingat bahwa Allah memberikan kekuasaan. Isa ditetapkan sebagai rasul yang harus diikuti. Islam itu hanya keislaman ya, pada masa itu. Ketika diturunkan makanan dari langit, orang harus ingat kepada Allah, bukan ingat pada yang lain. Ya, diingat kepada Allah. Ya. Ini dari awalnya wa ayat kami ini bukti, dan ini sebagai tanda yang mendekatkan kepada Allah. Di jamuan terakhir itu bukan sarana untuk sekedar makan, tapi itu adalah wasilah untuk mengingatkan dan tanda supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu orang ingat kisah jamuan terakhir,
Itu bukan semakin jauh dari Allah, harus semakin dekat. Itu salahnya di situ, ada poin yang harus diluruskan. Ya. Warzuqna innaka anta khairur raziqin. Dan Allah berikan rezeki pada kami. Allah sungguh Kau yang Maha memberikan rezeki. Perhatikan untuk ayatnya. Qala Allah inni munazzilu 'alaikum. Allah langsung jawab karena Isa Rasul yang minta, kata Allah, saya langsung jawab. Saya kabulkan. Tapi ingat betul. Tapi ingat betul. Ba'du, siapapun pakai man di situ. Man di sini huruf ism mausul, ya, kata sambung yang menunjuk pada orang yang tanpa batas tuh, gak ada batasnya. Mau besar mau kecil yang penting sudah dalil, laki-laki perempuan dan semua orang. Kata yakfur ba'du, siapapun yang kufur dari umatmu. Maksudnya siapapun yang kufur dari umatmu, ingkar setelah yang diturunkan. Ya. Orang cuma lihatkan bau saja ingat Allah. Masya Allah. Orang cuma lihat sapi disembelih sudah ingat Allah, dia bertakbir bismillah, Allahu Akbar, ingat. Ini nggak usah ada sapinya, langsung dari sapinya turun. Sudah ada, masa nggak ingat sama Allah? Langsung diturunkan. Fa inni u'adzibuhu la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Siapa yang ingkar setelah itu, gak yakin juga, padahal sudah tampak di hadapannya menjadi tanda, maka saya akan azab dia sejadi-jadinya dan spesial azabnya. Tidak pernah saya azab satu makhluk pun di muka bumi dengan azab yang khusus. Nah, Anda mesti ambil ini makna umumnya. Dalam kaidah ilmu tafsir, ada ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu, hikmah itu, peringatan itu dihukumi berdasarkan keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya ini ditujukan bagi umat Islam, tapi lafaz yang umum berlaku bagi kita. Artinya apa? Jika ada seseorang sudah diberikan tanda oleh Allah yang sangat nampak betul bahwa itu menegaskan Allah sang pencipta, lantas masih kufur juga, orang seperti itu akan dianggap dengan sisaan yang sangat luar biasa. Gak pernah disisa orang sebelumnya. Yang mau saya ingatkan, sekarang banyak sekali tanda-tanda yang sudah dihadirkan di depan kita menegaskan bahwa Allah itu Tuhan benar, yang hak. Dari mana kisahnya ada bayi lahir tiba-tiba di tubuhnya ada bacaan Quran? Ya, nggak ada itu. Orang lahir biasa saja kalau demam itu sampai nampak itu di badannya ya Quran kelihatan, dan bukan dari muslim, di luar itu kelihatan gitu ya. Masya Allah, belum yakin juga dengan cara lain sudah yakinkan. Kalau sudah seperti itu ditampakkan, sudah hadir, sudah kelihatan, belum yakin juga kepada Allah, maka nanti saksikan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka akan ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Nah, yang mau saya katakan, dalam situasi ini, maka akan kelihatan siapa yang semakin beriman, siapa yang semakin ingkar. Karena itu Nabi meminta kepada kita sambungkan di sini, dalam situasi bila terjadi satu masa orang sudah sulit mendekat kepada Allah. Jangankan yang jauh, yang dekat pun, yang sudah masuk Islam pun sudah sulit mendekat kepada Allah, maka Nabi meminta kepada kita untuk kuatkan diri kita, genggam dan pegang kuat dengan gerah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang diteruskan oleh para khalifah yang diberikan petunjuk, sahabat yang saleh, yang ulama salaf sampai dengan kita. Maka diberikanlah kaidah oleh Imam An-Nawawi, diambil sebagian dari situ bicara oleh hadis. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu sekitar 80% ya. Maka muncul diambil hadis dari Ummul Mukminin ya, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Hadisnya disampaikan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Yang pertama, kalau yang pertama yang paling dekat dengan Nabi, tahu kebiasaan Nabi, maka kita mesti berhati-hati karena kualitasnya sahih, kuat, dan mesti kita terangkan. Kalau sudah ada yang paling jelas, yang paling kuat, jangan cari yang lemah. Ya, baik. Apa hadis yang disampaikan? Saya bacakan dengan singkat dulu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, kata ibunda mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha. Man pakai man. Man, ya siapapun. Tadi di ayat yang disebutkan ya, hati-hati. Faman yakfur ba'du man. Siapapun, ini pun sama. Kalau sudah diikat diberikan tanda yang jelas, salatnya jelas dari awal sampai akhir ada petunjuknya. Sampai disebutkan kata Nabi di Al-Bukhari hadis 231 itu, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Ya, kita enggak lihat Nabi, kita tanyakan pada orang yang pernah salat dengan Nabi, yang pernah lihat Nabi, bagaimana cara Nabi salat? Awal
amrina hadza, yang berkreatif mengadakan sesuatu dipandang sebagai ibadah, ya. Fi amrina hadza itu dipandang sebagai ibadah. Siapapun yang mengadakan dalam hal agamanya, ya, sesuatu yang baru dipandang sebagai ibadah, ma laysa minhu, padahal tidak ada ketentuan yang terkait, ya, dalam agama itu atau dalam Islam, bahwa abdul, maka apapun yang diadakan itu akan tertolak, Nah, kita sudah selesaikan bahasan ini, tapi saya mau tegaskan di kata abdul. Nabi bisa mengatakan bahwa mardud. Dalam bahasa Arab, mardud di sini maknanya mardud, tertolak. Ini saya sedikit ingin ajarkan dulu nafas saf, ya. Man ahdatha, ada haddatha, ada ahdatha, ada haddatha. Satu, di amrina hadza ma laysa minhu fa huwa amrun. Bawahnya itu amrun, jadi ada amrun, ada mardud. Dan mardud. Perhatikan sini, ya. Jenis-jenisnya sudah saya terangkan, ya. Jadi gambaran singkatnya secara sederhananya saya simpulkan dulu dari pertemuan yang lalu, yang paling gampangnya. Kalau sudah jelas ada tuntunannya, ada dalilnya, ada contohnya, atau contoh pun nggak ada tapi ada dalilnya, maka itu yang ditunjuk. Jadi kalau sudah nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya, atau dalilnya sama sekali nggak ada, maka jangan diada-adakan. Kalau hal ibadah, nggak usah diada-adakan, karena capek sendiri kita dan resikonya tinggi. Jadi kalau sudah ada yang jelas, kenapa pilih yang nggak jelas? Lahir. Nah, sekarang kalau Anda misalnya ada-adakan itu, kreatif mengadakan sesuatu, perhatikan, di hadisnya tidak sih menggunakan ahdatha. Jadi ada haddatha, ada ahdatha. Kalau haddatha itu cuma perkataan saja, verbal, ya, cuma perkataan bentuknya, sifatnya. Misal kita ingin sholat, misalnya kan, Qurannya sudah ada. Kemudian bacaan takbirnya pun sudah ada diatur. Nabi sudah tunjukkan jelas kalimatnya. Ketika Anda bertakbir, apa yang diucapkan? Atau dari mana? Abu Dawud hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka ucapkanlah ketika Anda takbir Allah. Takbirnya disebut apa? Atau dari mana? Mana hadisnya? Di Abu Dawud hadis 618. Ya, miftahus shalah al-wudu. Ya, pembuka salat itu dimulai syaratnya dari wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahrimuha, dan ketika Anda takbir diharamkan, tidak diperkenankan melakukan segala hal yang tidak terkait dengan salat. Ngobrol sudah nggak boleh, pikirkan di luar salat sudah harus ditinggalkan. Dari kalimat wa tahrimuha muncul istilah di fikih takbiratul ihram. Wa tahrimuha, kalimatnya Allahu Akbar. Sudah jelas Allahu Akbar nih, Anda ganti Allahu Samad, Allahur Rahman, waliyadzubillah. Nggak boleh. Itu haddatsa namanya. Ya, haddatsa pakai lisan. Jelas ya? Baik. Tapi kalau menggunakan ahdatsa, itu artinya segala hal yang mungkin dikeluarkan oleh seluruh elemen tubuh kita. Ya, hati-hati, karena amal terbagi tiga, maaf. Amal terbagi tiga umumnya. Secara umum, amal ada tiga. Ulama sebagian mengatakan dua. Satu amal yang ada di hati, kedua di lisan, ketiga kalau dalam bahasa Arab disebut al-jawarih. Al-jawarih itu organ-organ tubuh, ya, yang luar, tangan, kaki, kepala, macam-macam. Al-jawarih, kan? Yang membagi dua, memasukkan lisan dan ini satu bagian. Ya. Baik. Sekarang lihat. Man ahdatha, kalau disebutkan ahdatha, maka mencakup keseluruhan ini. Jadi ya, kalau haddatha cuma ininya aja. Jadi artinya apa? Kalau Anda mengucapkan dengan lisan, kalau bahasa hadisnya man haddatha, yang mengada-ngadakan dalam hal ibadah, berarti lisannya aja nggak boleh. Kalau tangannya masih boleh. Ya. Salat subuh berapa rakaat? Dua. Saya tambah jadi 3 nih. Boleh nggak? Dari mana tahu?
tauhid. Dengan tambah 3, yang nambah apa? Tangannya, ya, kemudian kakinya turun lagi, tangannya ngangkat, walaupun nggak ada bacaannya bisa, ya, atau bacaannya sama dengan yang sebelumnya. Maka kalau menggunakan kalimat haddatha, yang dimaksud lisannya saja. Tapi kalau menggunakan kalimat ahdatha, seluruh elemen tubuhnya, maka hatinya tidak boleh mengadakan sesuatu yang tidak disukai atau melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Ya. Karena ada yang salah. Ya. Maaf, Bapak Ibu kesini itu ke masjid saat subuh mau melakukan apa? Sholat, tapi ada yang ingin ketahuan oleh temannya, ada yang ingin dilihat oleh tetangganya. Itu sudah salah, amalan hati itu sudah keliru, disebut dengan riya. Maka tertolak amalannya. Hati-hati, batal amalannya, batal. Ketika walaupun zahirnya kelihatan ibadah, kelihatannya datang ke masjid, sholat, tapi dalam hatinya memang dia bisa sholat berjamaah. Ntar besok saya lihat biasanya ke masjid. Begitu berangkat, memang takbir, Allahu Akbar, lisannya, tangannya bergerak, tapi ramadan karena hatinya bermasalah. Bahkan itu langsung turun ayat Quran untuk membatalkan itu. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman itu. Kalau beriman kalian masih naik turun. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan dibatalkan, digugurkan amal-amal kebaikan yang sudah kalian perbuat itu dengan menyebut-nyebut amalannya atau melakukan perbuatan yang merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Gak sholat seperti orang infak. Orang infak tapi riya. Keluar ibadah kelihatannya. Kita beredar kotak dimasukin, sebelum dimasukin dia dulu karena jadi gitu kan. Hatinya pengen dilihat. Ada orang sholat juga begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada kelihatannya ibadah tapi bermasalah hatinya. Lisannya yang tadi, organ tubuhnya sama, banyak amalan-amalan dilakukan dengan ini. Kalau biasanya kalau hatinya sudah salah, maka semua anggota tubuhnya salah. Orang sholat ke masjid, tidak tahu jadi hewan. Begitu ketemu hewan disembah-sembah, misalkan sudah salah. Anggota tubuhnya sudah salah, hatinya sudah salah, lisannya sudah salah. Makanya Allah sangat benci kepada orang yang melakukan perbuatan ini. Tiga-tiga ini terjadi. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kemungkinannya kalau tidak musyrik ya bid'ah. Kemungkinannya. Maka itu sangat berbahaya. Semuanya fitnah. Ala kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Hati-hati. Kalau ini terjadi keseluruhannya, maka masuk dalam kategori bid'ah. Sudah saya bahas apa itu bid'ah pertemuan yang lalu. Ya, kemudian ancamannya itu bisa tersesat dan masuk neraka. Hati-hati ya. Ini. Nah, kita ambil yang simpel dulu. Kalau ada orang melakukan ini dalam konteks yang dipahami sebagai ibadah, ya, hati-hati dalam konteks dipahami sebagai ibadah, maka kata Nabi, ibadah yang dia lakukan itu raddun, fahuwa raddun. Ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka tertolak, diartikan tertolak di sini. Maka ini saya katakan di sini, ada raddun, ada mardud, itu lain. Karena Anda kalau baca tafsir Al-Arba'in dengan menggunakan bahasa Arab, di situ disebutkan wa makna raddi bimakna maf'ul. Makna kalimat radd ini dimaknai dengan maf'ul, artinya mardud, bahwa mardud. Saya mau tajamkan sebentar. Kalau dalam ilmu sharaf ini disebut dengan isim masdar. Masdar. Ikuti saja dulu ya. Ini disebut maf'ul. Radda ya raddu raddan, bahwa raddun maka mardudun. Itu dalam ilmu sharaf ya. Ilmu sharaf itu ilmu derivasi kata. Jadi kalau kita belajar ilmu sharaf derivasi kata, nanti cara menerjemahkan juga akan dituntut, bukan beda ya. Misal saya ingin katakan misalnya jalasa, artinya duduk ya. Jalasa itu duduk. Jalasa duduk. Jadi kalau saya katakan ya jelisu, akan duduk. Kayak yajlis, jalis orang yang duduk, majlis tempat duduk. Di majlis itu tempat duduk. Jadi kalau antum bikin majlis taklim nggak ada tempat duduknya, bukan majlis itu. Majlis taklim tapi berdiri orang begini, bukan majlis. Majlis itu duduk, tempat duduk. Jelas ya? Baik. Sekarang lihat di jalasa. Ini apa tidak? Dari sini mardud. Sekarang perhatikan. Kalau Anda sebutkan kalimat dengan mardud,
fahuwa mardudun. Maka objek amalan yang dia kerjakan itu langsung ditolak. Objeknya, amalannya yang dia lakukan. Orang salat subuh, orang 2, ini 3 misalnya kan, maka itu tertolak langsung. Yang dia kerjakan itu mardud. Tapi kalau kita menggunakan kalimat radun itu masdar, isim masdar. Masdar itu akar katanya, sumbernya. Sumber akar katanya. Kalau dalam ilmu shalah disebut dengan akar kata, ya. Masdar itu sumber asalnya. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, siapa yang mengada-gadakan satu amalan, kami gak pernah tunjukkan, gak pernah contohkan, gak ada dalilnya, fahuwa mardud. Maka bukan hanya amalan yang tertolak, sumbernya kami gak tahu dari mana itu pun ditolak. Yang bawanya ditolak, yang nulisnya ditolak, yang bawa inspirasi ditolak, semuanya tertolak. Bukan hanya yang mengerjakan, tapi yang ngasih bimbingan, yang merangkainya, yang menyerahkannya, yang menginspirasinya, semua Nabi berlepas diri dari ini. Seakan-akan saya tolak itu, saya tidak pernah bawa dari kamu, dari orang yang ngajarin, dari sumbernya, dari yang nulis, dari yang menyampaikan, itu tidak ada. Makanya ketika seseorang melakukan amalan, kemudian tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah, bukan amalan orang itu saja yang ditolak. Seakan-akan Nabi mengatakan masdarnya pun, sumbernya pun saya nggak akui. Tolak itu. Jelas sih? Hati-hati. Jadi artinya apa? Dan itu berkonsekuensi nanti akan terus mengulang. Orang tua contohkan pada anak ajaran yang keliru. Ketika anak mempraktikkan sampai dewasanya, bukan cuma anak yang ditolak, orang tuanya pun ditolak. Jelas ya? Anda harus hati-hati. Kalau sudah jelas ditunjukkan dalam agama kita, tandanya jelas, seperti bisa tadi saya contohkan. Saya bacakan ayatnya, maka kita mesti berhati-hati dalam beramal. Mesti berhati-hati. Nah ini sudah saya terangkan kemarin jenis-jenisnya, apa yang menyebabkan amalan itu bisa ditolak. Saya sebutkan kemarin sederhana, aturannya sederhana. Kalau nggak ada dalil itu saja. Karena dalam agama itu sesuatu disebut ibadah itu punya 3 jenis kan. Saya terangkan kemarin masih ingat ya, satu ada dalil, ada contoh. Itu mutlak. Kalau ada dalil, ada contoh, berarti nggak usah mengada-ngadakan karena itu paling jelas. Beda sedikit dengan contohnya saja dan sengaja melakukannya sudah salah kita. Tadi yang paling jelas sholat. Dalilnya ada. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan salat, keluarkan zakat. Bagaimana cara? Jelas sekali atur. Dari mulai berdiri bahkan berdiri sampai dengan salam selesai. Dari berdiri itu. Abu Dawud nomor hadis 666. Dari mulai takbirnya diatur juga. Bagaimana mengangkat tangannya? Di Bukhari nomor hadis 735. Kemudian bagaimana ada alternatif lain? An-Nasai 1101. Bacaannya Allahu Akbar. Abu Dawud nomor hadis 857. Takbiratul ihram nomor hadis 618. Diangkat sampai diletakkan selesai semua. Makanya ketika ada orang salah sholatnya, oleh Nabi diluruskan. Dikatakan sholli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Langsung diberi judul oleh Al-Bukhari itu. Di kitabnya yang sahih nomor hadis 757. Di Muslim pun ada nomor hadis 397. Babul musyi fi shalah. Bab orang yang buruk salatnya. Sampai 3 kali itu salat kata Nabi, 3 kali juga. Sholli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Mardud. Arti mardud rudda bahwa adil ditolak oleh Nabi. Dari mana dapat ini? Saya nggak pernah mengajarkan. Zaman Nabi sudah ada yang begitu. Jadi ada yang keliru ada, dan dia sadar melakukan itu. Kata Nabi salah. Itu untuk ajaran bagi kita. Hati-hati sesuatu yang keliru. Karena Nabi fa'inna dalam sholat kamu belum sholat. Anda bayangkan orang sengaja salah dalam sholat disebut belum sholat, tapi dia nggak pernah sholat. Jadi karena itu saking jelasnya contohnya sholli kama ra'aitumuni tusalli. Ada dalilnya, ada contohnya sementara. Saya contohkan qunut kan kemudian lalu. Sementara Nabi pernah melakukan itu, lalu Nabi tidak mengerjakannya lagi karena Ibnu Umar sesekali mengerjakan, tapi mengajarkan bacaannya. Maka silakan Anda lihat. Anda tidak mengerjakan sama sekali seperti Abu Hanifah, sahih. Anda mengerjakan misalnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memilih itu, riwayatnya ada, silakan sahihnya. Atau mengambil pertolongan seperti Ahmad bin Hanbal memilih. Oh ini kan ada peristiwa nih. Pembunuhan, penganiayaan di Bi'r Ma'unah. Berarti kalau ada peristiwa yang sama, tragedi yang sama, nah disitulah kita kunut. Karena sebelumnya Nabi nggak kunut, ketika ada peristiwa beliau kunut, setelah itu beliau nggak kunut lagi. Ada sementara mengatakan jarang-jarang sekali tiba juga ada peristiwa juga. Maka diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal peristiwa tragedi yang muncul seketika yang membutuhkan doa yang disebut dengan nazilah. Maka dikenal istilah kunut nazilah. Silakan, boleh itu sah. Yang
contohkan kemarin antum zakat, kan? Zakatnya pakai beras, makanan kita apa? Bukan, makanan kita nasi. Apa? Beras itu untuk hewan yang punya tenggorok, kita nggak punya tenggorok. Ayam beras, angsa beras, hanya wajar. Antum makanannya apa? Nasi, ya. Nah, makanan pokok kita nasi, cuma dimasak dari beras. Nah, silakan cari di hadis, silakan cari di 1235 kitab hadis yang ada sampai saat ini. Silakan sampai kiamat kurang 2 hari pun tidak akan ditemukan zakat boleh pakai beras. Ada. Contohnya nggak ada. Jangankan di hadis palsu pun nggak akan ada. Ya, nggak akan ada zakat pakai beras. Karena Nabi itu nggak pernah kenal beras. Ya, beliau pakai gandum, pakai kurma dan sebagainya. Ya, contohnya nggak ada, cuma dalilnya ada dalil umumnya. Kata Muawiyah disebut dengan ilfun, makanan pokok. Kata Muawiyah ketika beliau akan jadi gubernur di wilayah Syam, kata beliau yang dilakukan oleh Nabi itu makanan pokok bagi orang Arab. Karena itu dimanapun ditemukan satu tempat makanan pokoknya digunakan sebagai bagian yang pokok dalam kehidupannya, seperti orang Arab makan kurma, orang Arab makan gandum, maka itu menjadikan unsur yang sah analogi sebagai kias untuk digunakan sebagai zakat. Contoh nggak ada, tapi dalil umumnya ada, boleh digunakan. Yang tidak boleh itu nggak ada dalil sama sekali. Hati-hati ya. Saya ingatkan betul ini untuk mengakhiri bahasan yang hadis ini, kan kita mau masuk pada hadis selanjutnya. Saya ingin ingatkan betul karena kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Khususnya di kita di Indonesia. Saya mengajar di Alexander Jakarta yang wawasan Islam di Nusantara itu. Saya terangkan beberapa hal dan tentu yang memang ketika datang Islam ke kita itu ada banyak salah pahamnya. Ya, ada banyak salah pahamnya, khususnya di masa Wali Songo, di fase Wali Songo. Orang-orang kalau melihat Wali Songo yang terbayang itu justru yang generasi keempat. Anda tak pernah sebutkan generasi pertamanya. 9 wali yang diutus itu kan semuanya bukan orang kita, itu orang luar. Orang luar itu. Dari Palestina, dari Turki 2 orang, dari Palestina 2 orang, ya? Dari Persia, dari Arab, dari Maroko. 9 orang datang dari Mesir. Ya. Dan semuanya ketika dikirimkan itu membawa 2 bendera. Satu warna hitam, kedua warna hijau. Sampai sekarang masih ada itu di Jogja, di Keraton. Kemarin waktu pertemuan itu para ulama di sana itu dikeluarkan. Bahkan Sultan Hamengkubuwono sendiri yang memberikan pidato menyampaikan masih ada replikannya sampai dengan hari ini. Hitam itu gambaran dari apa? Ka'bah. Kainnya yang hitam. Supaya kita fokus ke situ. Rumah Allah yang menurunkan Quran. Hijau itu bendera yang ditunjukkan Rasulullah SAW, gambaran dari sunnah. Ketika mereka datang diutus datang ke kita, yang membawa risalah dakwah untuk menyebarkan agama Islam, itu pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Dibawa sesuai dengan yang diarahkan. Sampai kemudian wafat sebagian digantikan oleh yang lainnya. Ya. Ahmad Jamalil Qurra misalnya wafat, datang syekh yang lain digantikan lagi sampai muncul generasi keempat. Generasi keempat itu yang menghadirkan Sunan Kalijaga, Nabi Rahmat, ya, yang nyambung dengan yang lainnya. Ya. Yang setelah sebelumnya itu turun-turun. Ya. Dan Ampel belum ada sebelumnya. Belum ada. Sunan Giri belum ada sebelumnya. Sebelumnya itu dari luar semuanya, dari luar. Anak keturunannya nanti yang menyebar dan situ dia meneruskan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika anak keturunan yang mulai muncul tersebar itu Islam semakin luas. Itu persoalannya. Ketika semakin luas, tantangan dakwah semakin meningkat. Sama di masa Nabi juga. Ketika meluas keislamannya, tantangan dakwah meningkat. Nabi ke Madinah, yang masuk Islam lebih banyak. Tantangan dakwah yang kelihatan sementara ini warga banyak kebiasaan, tradisi. Habis ini minum nggak tamu-tamu. Minumnya itu sehari bisa 5 kali. 5 kali paling minimal. Makanya Umar bin Khattab itu dulu punya kebiasaan dulu sebelum masuk Islam itu. Minum Umar bin Khattab itu 5 kali dalam sehari paling minimal. Ya, Masya Allah. Setelah masuk Islam diganti. Umar sendiri yang tanya pada Rasulullah itu mesti dihentikan, ini buruk ini. Dari minum 5 kali sehari, di sholat 5 kali dalam sehari. Masya Allah. Tapi ketika diturunkan ayat itu tidak sekaligus. Maka turun kemudian ayat 1 menerangkan kalian sudah terbiasa minum dari perasan kurma, perasan anggur. Setelah berapa lama turun lagi, itu di minuman itu ada manfaat sedikit, tapi manfaat dosanya bahkan banyak sekali. Dan di situ dibuktikan ada orang sholat, sebelum sholat minum dulu. Itu belum turun larangannya. Secara total, minum dulu mampu, begitu jadi imam lagi. Keadaan nggak salah jadi imam nekat baca surah Al-Kafirun nggak selesai. La ampun mata dulu, la ampun mata dulu nggak selesai. Mutar-mutar di situ. Dilaporkan pada Nabi, bilang lagi Umar ya Rasulullah kalau diturunkan total
kondisi dan seterusnya lain. Ini sudah awal syaitan, tinggalkan itu buruk sekali. Pemakai itu amalan syaitan tahu turun. Ya, itulah kemudian ketika ada rapat di antar denda, itu enggak sedang kompel, yang jadi pimpinan sedang diri. Maka di antara para wali yang menyampaikan tantangan dakwah di Nusantara saat itu adalah yang dialami oleh Raden Rahmat Sunan Kalijaga. Itu daerah itu banyak persoalan-persoalan di situ, yang banyak sekali tradisi yang sedang menimpa. Itu ini diatasi. Ada yang sifatnya langsung bisa diluruskan, ada yang sifatnya seperti dirasakan halal di masa Nabi. Contohnya saat orang meninggal dunia, disebutkan dalam dibahas. Saya punya bukunya dan saya ajarkan itu. Dibahas di situ. Ya, saat meninggal dunia kok banyak diadakan pesta ya. Ada yang sampai 7 hari, sekian hari, itu minum-minuman, mabuk-mabuk macam-macam dan sebagainya. Maka mengajukan usul beliau dan Kalijaga, saya ingin merubah ini. Tapi kalau saya rubah secara langsung, kalau tahu saya hilangkan sebenarnya, tentulah mereka akan antipati langsung bermain. Maka saya usulkan kepada beliau, saya ganti di isinya. Kumpulin juga aja orang lain, tak apa-apa saat meninggal dunia. Cuma saya isi, saya rubah. Ya, kalimat yang menjadi tapi kalimat yang menjadi tadi, kalimat yang menjadi tasbih, diubah isi. Kita sedang bilang tidak, jangan lakukan itu. Khawatirnya nanti umat akan merasa ini bagian dari ajaran agama. Setelah itu dipahami, kalau ada yang meninggal dunia nggak seperti ini, dikiranya tidak lengkap keberagamannya. Dan ini bagian dari ibadah. Ditolak Kristen ini, beliau pimpinannya pada saat itu. Diajukan alasan, tapi kalau nggak dilakukan seperti ini, maka musyrik. Bahkan itu lebih jauh manfaatnya. Maka diambillah itu dan kiaskan, dianalogikan pada peristiwa hal itu. Ya, selain itu dia tidak jawab. Sedangkan dia kalau menganggap diamnya itu suku orang benar, diamnya itu terus tujuan, walaupun tidak sepenuhnya. Ya, maka karena sedangkan dijaga, izinkan saya nanti biarkan anak cucu kita yang selanjutnya meneruskan. Seperti kakek moyang mereka yang 9 itu datang memberikan ajaran kepada anak cucunya, maka berkata biarkan saya ubah dulu, nanti anak cucunya yang meneruskan, anak cucunya yang meneruskan. Maka mereka dia ubah itu. Yang tadinya banyak pesta macam-macam isi dengan kalimat takdir macam-macam, berubah ternyata. Cuma saya belum sempat diluruskan keseluruhan yang menjadi takziah. Datanglah para penjajah masuk ke bumi Nusantara, dimulai oleh Portugis 1511 dari Malaka, ke Goa dulu, ke Goa kemudian nyasar balik lagi ke Spanyol, datang lagi kembali baru menemukan itu Malaka. Di Malaka hancurkan Sultan Harun, diusir oleh Ba'abullah, datang ke Ternate, masuk ke Batavia, disebarkan. Nah, datang penjajah Portugis dakwah di situ. Jadilah kemudian tradisi yang belum sempat diluruskan sepenuhnya, baru setengahnya. Maka ada istilah sampai sekarang dikenal misalnya dengan tahlilah. Setelah meninggal dunia datang itu tahlilah. Nah, saya sedang ditanya apa itu hukumnya, saya penting tegaskan. Ya, kalau tanya apa itu hukumnya, ingat yang Anda mesti bedakan itu. Saya mau fokus di sini, saya tutup sebenarnya. Anda mesti bedakan ada tahlil, ada tahlilah, itu lain. Dan ada takziah, itu berbeda. Tahlil, artinya tahlil. Nah, kalau tidak tahu katakan Allah Allah. Apa artinya tahlil? Tahlil itu singkatan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ada kalimat-kalimat idiom yang bisa disingkat. Misal hauqala singkatan dari la haula wala quwwata illa billah. Takbir singkatan dari Allahu Akbar. Basmalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah singkatannya. Jadi kalau Anda bisa dikatakan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini bersama semua membacakan basmalah. Basmalah begitu. Singkatan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sih? Takdir singkatan dari la ilaha illallah. Orang yang akan meninggal dunia, teringat tanda-tandanya datang seketika Nabi mengatakan, ayo berusaha bacakan la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hidup yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, terjamin dia masuk surga. Terjamin. Kalau itu saya latihannya dari sekarang. La ilaha illallah, salatnya enggak usah, puasanya enggak usah. Nikmati dunia ya, tapi latihan sehari sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum tentu bisa itu. Belum tentu bisa. Karena ingatnya kalimat diucapkan tergantung amalan kita. Tergantung amalan. Diriwayatkan bahwa syaitan itu sekejap dan sekuat tenaga memberikan pada kepala itu orang yang akan meninggal dunia. Ya. Orang yang akan wafat di sekarang dimasukkan semuanya saya kepala seluruhnya. Nah yang dimasukkan itu apa? Kebiasaan kita itu dalam hidup.
Jika ada yang biasa maksiat, kebiasaan maksiat itu dimunculkan. Biasa minum, minuman dimunculkan. Biasa semua yang dihadirkan sehingga sulit ribet. Anda jangankan mau sekarat ya, keadaan sadar saja berlaku maksiat kan kepikiran. Cobalah misalnya, jangan dicoba. Bayangkan aja, ada orang bohong misalnya kan, keluar dari sini bohong misalnya kan. Begitu orang itu bohong, saya yakin kalau baru pertama bohong akan kepikiran terus. Tidur pun bisa ke bawah. Pulang dari masjid ada orang pakai sendal orang misalnya gitu. Ya, walaupun tadinya nggak tahu mirip-mirip sampai rumah kayaknya bukan punya saya nih. Kepikiran itu, bagaimana cara membalikannya? Itu dalam keadaan sadar, apakah dalam keadaan yang sedang salah? Muncul semua. Nah, saya silakan ya, pulang dari sini, ini boleh dicoba. Silakan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Pulang dari sini aja. Itu saya sangat punya keyakinan. 10 langkah sudah kacau lagi. Nah, percaya silakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat lapangan tenis, la ilaha illallah. Pas masuk semua. Lupa. Sedang bikin aja begini. Subhanallah, subhanallah itu bisa pindah ya. Subhanallah, kang fitulan dulu datang nih, tidak lagi. Ya, bagaimana tidak orang sedang sekarang muncul semua. Maka tidak mudah mengucapkan itu, dibimbinglah, talkinkan dia, jangan dia sendiri. Meski ada yang hadir di sampingnya, ditalkinkan dia, dibimbing, sehingga lisannya dibantu, cerita. Dan jangan banyak-banyak ya. Kalau dia belum mampu yang banyak, ya sudah dulu Allah. Sudah kenal dengan Allah, lalu la ilaha illallah. Kan jangan banyak-banyak dulu. Ikuti dibimbing baca Al-Fatihah, dibimbing baca ayat kursi. Ya. Ayatnya aja dulu, kursinya simpan belakangan. Tapi orang biasa baca dengan enak itu tenang, nyaman. Masya Allah. Kalau dia sudah bisa bacakan itu, dibimbing dengan nyaman, dan keluar, maka disingkat tahlil. Karena itu ada isyarat orang sebelum meninggal tahlilkan. Tahlil itu bukan setelah meninggal. Bukan setelah meninggal, sebelum meninggal dunia. Setelah meninggal, saya katakan ini, setelah meninggal dunia, bukan ada tuntunan. Dan ini ada meninggal ada dalilnya. Setelah meninggal, tapi tuntunannya ada nggak langsung. Tadi kan kita sepakat ya, kalau ada dalil, tuntunan maka nggak boleh beda kan? Maksudnya, kalau ada dalilnya, tuntunan nggak ada, maka terbuka istilah kan? Baik. Sekarang kita lihat, bisa beda. Kalau ada dalil, nggak ada tuntunan. Makanan pokok tadi kita pakai beras, ya, keluarkannya. Tapi kan di Eropa lain, di Belanda mungkin pakai gandum, macam-macam. Ya. Itu bisa ada beda, tapi beda dalam konteks syariat. Sekarang tuntunannya ada nggak? Ternyata ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat, Nabi SAW langsung memberikan perintah petunjuk bahkan benar kepada sahabat umat sekitarnya. Kata beliau, datang yang rumahnya, tinggikan, angkat yang sedang sedih, angkat supaya tidak bersedih, supaya kesalahannya meninggal. 2, coba lihat di rumahnya, barangkali ada kebutuhan, dapurnya tidak mengeluarkan asap. Coba lihat, bantu mereka, ringankan bebannya. Itu 2 hal. Masya Allah. Nah, maka kalimat mengangkat, meningkatkan, membantu dari kata azza tadi, kalau ingin dibentuk dengan usaha untuk meningkatkan, meninggikan sesuatu sehingga terangkat, itu ditambah tak depannya. Azza tambah tak jadi takziah. Ya, dari kata azza meninggi, meningkat, ditambah tak jadi apa? Takziah. Jadi takziah itu bukan melayan, bukan melayan. Takziah itu asal katanya mengangkat, meninggikan sesuatu yang tadinya kurang terangkat, tinggi. Ya, itu asalnya. Ya, itu asalnya. Tapi kalau ini dilekatkan kepada Allah, maka tidak ada sikap kurang di situ. Selalu tinggi. Makanya Allah disebut dengan azza wa jalla atau jalla wa azza. Selalu pakai jalla untuk membedakan yang makhluk. Gak bisa kita nyebut azza aja. Misalnya kita bermohon kepada Allah azza, gak bisa. Harus tambah dengan jalla untuk menunjukkan bahwa jadi ketinggiannya itu nyata, tidak bisa kurang. Jelas ya? Sekarang saya mau terangkan sedikit saja. Dari kata takziah ini seakan-akan ada isyarat. Oleh ulama dibentuk katanya, jelas tunjukkan pada kita kalau ada orang wafat telah selesai, maka yang setelah mentaukinkan dulu, tutup dulu wajahnya, matanya tutup. Ya. Kemudian ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ketika antum hadir di samping kemudian menutup, itu bukan sekedar ketika mengatakan inna lillahi, bukan menunjuk kepada orang ini saja. Telah berpulang ke rahmat Allah, saudara saya itu. Artinya bukan begitu. Inna lillahi, kita semua, kamu termasuk saya. Kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kamu dan saya pun pasti pulang kepada Allah.
bebas. Bisa adiknya pulang, kamu pulang sekarang duluan kepada Allah. Saya pun akan menyusul nanti. Mudah-mudahan saya bisa pulang baik seperti kamu. Itu ketika ditutup kita meyakinkan diri, langsung ditampakkan. Orang lain nggak lihat meninggalnya, aku bisa melihat langsung. Sehingga jadi pesan untuk kita. Besok kita meninggal seperti apa tuh? Ketika kita menutup seseorang dengan tenangnya, nyaman, Masya Allah. Orang meninggal tenang, ada yang begitu. Wafat. Kita tutup. Kita harus tanya besok saya aman nggak ya? Kita harus ditanyakan. Nah, ketika Anda melihat kok dia bisa tenang ya, bisa nyaman, maka karena ditakziah ketika datang ke tempat yang dikunjungi itu ada dua hal yang kita lakukan. Satu, kata azza di sini dari tadi kalimat innalillah, coba antum angkat itu, antum tinggikan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang wafat itu. Kok bisa wafat itu tenang, enak? Punya kebaikan apa? Ya. Punya keutamaan apa? Di ketika seseorang sudah meninggal dunia, sudah wafat, kebunkannya sudah ditutup, jangan diungkit-ungkit lagi. Udah nggak usah. Kata Nabi, "Udhkuru mahasina mautakum." Maka takziah ini angkatlah, ingat-ingat, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang wafat sehingga bisa ditingkatkan nilai kebaikannya. Orang yang hidup pasti memanjatkan pahala, mengalir bagi yang meninggal, meningkat lagi derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Angkat kalian pun, keburukan nggak usah disebutkan. Ibu sekalian, saudara kita yang meninggal itu luar biasa. Memang di antara keutamaannya seringkali sholat berjamaah di masjid dalam keadaan yang paling rutin 5 kali dalam sehari, hujan terus selalu datang. Walaupun dulunya memang jarang kau itu nggak usah disebutkan. Simpel itu nggak usah disebut. Yang bagusnya aja, yang jelek itu udah. Walaupun meskipun ya itu simpan aja. Ya itu udah selesai. Yang baiknya ya angkat sehingga ketika orang dengan yang baik itu mungkin dari 100 orang yang datang 1 orang pengen mengikuti. Nanti saya besok mesti jamaah dulu. Keluarkan. Begitu dia lakukan pahalanya mengalir. Allah. Jadi meningkat kebaikannya. Itu takzir. Yang kedua, kata Nabi, kunjungi, tingkatkan, angkat orang-orang yang sedang lemas dan sedih itu, angkat dan tutupi kebutuhan-kebutuhan itu takzir. Jadi ketika Anda datang, aspek keduanya Nabi yang ditinggalkan keluarganya, sabarkan, dorong, tingkatkan, jadilah keluarga baru dalam hidupnya. Itu poinnya. Kalau dia kurang mereka, bukannya ada diambil, bukan itu maksudnya. Yang kita nggak, yang dia nggak ada, kita bantu. Ya. Jadi bukan jadi tambah beban misalnya kalau kita ambil sesuatu dari ini. Apa yang kedua, ini yang tidak lucu juga. Mohon maaf, orang yang sudah kena musibah yang tenang, biasa saja, ya sudah tawakal pada Allah, sudah biasa. Tiba-tiba yang belakang nangis. Iya, itu turun lagi, itu bukan takziah namanya. Hati-hati ya. Jadi harus kita bisa menempatkan tempatnya. Ini pemahaman ini yang mungkin harus menyeluruh kita ketahui. Itulah takziah. Jadi kalau contohnya sudah jelas, keadaannya sudah ada, maka di luar takziah itu sudah tak boleh dikerjakan lagi. Allah itu, kecuali dalam keadaan darurat tadi, seperti masa wali songo itu kan darurat seperti darurat karena mereka belum tahu hukum. Kalau mereka dilarang sekaligus akan lari dari Islam, maka satu hukumnya ad-daruratu tubihul mahdzura. Hal yang berlaku membolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak berlaku hukum jadi berlaku. Sah itu dilakukan. Tapi bagi orang yang sudah paham hukum, nggak usah dilakukan lagi, sudah tinggalkan. Amalan itu nggak boleh dikerjakan. Ya. Dan nggak usah banyak kita mencari hal-hal yang untuk menguatkan alasan. Kalau nanti nggak seperti itu, seperti memboleh kucing aja misalnya, kucing juga nggak begitu kok. Biasa aja gitu ya. Jangan takut, dikhawatirkan nanti kalau nggak dilakukan, misalnya ibadahnya kurang sempurna, itu jatuh dalam hukum yang salah. Hukum yang salah. Karena itu kalau ada sudah jelas dalilnya, contohnya dan sebagainya, itu kita tinggalkan, selesaikan itu dan kembali kepada ajaran yang sudah tegas diluruskan. Kecuali tadi kalau ada situasi darurat hukum seperti yang tadi yang belum tahu sama sekali, maka diantarkan sebagai wasilah untuk mengenal hukum yang baik. Antum mau sholat, mau wudu, airnya nggak ada ini. Apa yang dilakukan? Tayammum. Kemudian tiba-tiba pas mau sholat asar airnya ada lagi. Apa yang dilakukan? Wudu pakai air, masih baik kata yang sudah nggak tahu laku, tidak. Antum pergi ke Cina jalan-jalan, masuk ke pedalaman, nggak ada ayam, nggak ada kambing, macam-macam, masya Allah. Yang ada cuma babi. Kalau nggak makan bisa meninggal kita. Masih boleh nggak makan daging babi? Makan babi boleh? Nggak boleh makan babi. Nggak boleh. Jadi yang boleh itu makan daging babi. Babi nggak boleh. Gimana makan babi besar gitu ya? Mau dimakan sekaligus nggak boleh.
Yang dibolehkan saat itu makan daging babi yang sudah dimasak sebagai untuk sekedar menutup lapar, bukan mengenyangkan. Ini nggak boleh. Nggak boleh ya, hati-hati. Tapi kalau sudah keluar dari tempat itu, kita sudah temukan ayam, temukan kambing dan sebagainya, maka hukumnya makan daging babi itu sudah boleh. Boleh. Bahkan dalam situasi darurat, jangankan yang mubah, yang haram pun itu berlaku sementara. Setelah hilang situasinya, maka harus kembali ke yang haram. Sebagai rasa keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dikiaskan pada amalan-amalan yang lainnya. Kalau sudah jelas Allahnya, jangan cari-cari sapi. Kita punya pasangan, kenapa cari sapi semangat itu kan? Itu tidak tepat itu ya. Jangan cari-cari keris, ya, mandikan macam-macam. Itu dari situ aja. Itu terkait dengan akidah. Jelas ya? Baik. Kalau ini habis sudah jelas, saya tidak akan bahas lagi ini. Jika kita pelan-pelan dan awas hati-hati, ini yang paling penting. Berusaha kita menyempurnakan sebelum kita berpulang pada Allah dengan cara satu, pelajari keilmuannya. Lalu sebarkan itu dengan akhlak, dengan kelembutan, supaya orang-orang yang belum baik itu tidak mengertinya itu dengan tenang. Kita tampilkan akhlaknya. Begitu meninggal dunia kita nggak repot, sudah usah sediakan beras kita aja yang berikan ibunya, kita lihatkan anaknya, kemudian kita anggap dan sebagai saudara. Kita tanya, kok begini kan? Lain ada manfaatnya, baru masuk pelan-pelan dengan akhlaknya, dengan kasar kita kehilangan akhlak ini. Beberapa masa ini, hati-hati kejadian di Perancis itu sudah lain. Sudah bukan manusia, makin orang semuanya sekenanya aja. Hati-hati itu yang disebutkan Rasulullah orang waktu itu masuk neraka itu. Kalau dia tidak bertobat pada Allah, orang yang dulu meninggal itu jahat sekali itu ya. Itu Allah mau apapun masih bertemu manusia tidak mungkin lakukan itu, tidak mungkin. Hadis riwayat Muslim, hadis 6525 akan ada orang bangkit kata Nabi. Ya, siapa dia? Ya yaumal qiyamati bis salatin. Ternyata datang di hari kiamat salatnya rajin sekali. Wasiyam, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya juga nggak tertunda. Cuma orang ini kurang ilmu bahwasanya nggak luas gitu ya. Pokoknya dikosyakan datang suka caci maki orang lain. Waktu apa suka bunuh ini. Waktu apa berkelahi kadang-kadang fisik. Wah kadang-kadang ambil harta orang tanpa. Emang salat kan kelihatan ya? Ada orang salat korupsi juga ada tuh. Ada orang salat bahkan sekarang nampak orang mau salat pun takut kehilangan sandalnya. Ada hal itu. Dia salat tapi masih melakukan maksiat karena nggak paham ilmu sholatnya. Yang paling luar biasa, wasafaka darah, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di situ. Ya, kalau Nabi sudah sebutkan demikian, itu akan muncul jadi kabar demikian. Ringan sekali menyebutkan di kafir ini begini, tembak situ, nggak ada ukurannya. Kalau nggak dibawa ukuran itu semena-mena, itu bahaya itu bahaya. Ya. Kata Nabi, tuh kalau hal yang hasanati, jangan ingat Anda sholat keluar dari sini bisa mencela orang. Ada orang mengatakan dari situ mencela di sini. Usaha sudah segitu, usia sudah segitu belum sholat berjamaah juga. Baik, nanti gimana persiapan meninggalnya? Kita nggak tahu barangkali sholat subuhnya itu sudah diawali dengan tahajud dulu, selesai tahunnya udah selesai duluan. Kita masih mikirin sekarang kapan ustaznya mau selesai. Misalnya orang itu udah selesai duluan, jalan-jalan malah gitu kan. Sudah selesai, kita melakukan pahala kita dipindahkan pada orang itu. Kata Nabi, kalau ada orang begitu diambil dari pahala kebaikannya, diberikan pada orang yang sholat itu selesai. Hati-hati itu ya. Lebih baik kita soleh, dibagi soleh keluarga. Yang jelek itu tinggalin aja. Kata Nabi, lisan saja. Maka Nabi bilang wal yawmil akhir falyatul khair aw yasmut. Jika Anda jadi ingkar kepada Allah dan di akhir, katakan yang baik atau diam. Selesai. Iya. Mata pandang yang baik-baik, jaga betul, jangan pindahkan saya itu. Kalau mau pindahin ke saya aja sob. Ya. Kalau mau celah boleh ke saya celah, silakan. Ada yang kurang silakan celah. Ini masalah. Pindahkan aja. Dan kalau orang tahu rumus itu tuh enak. Ya. Begitu dicelah, pak ini begini. Kalau kita nggak tahu rumusnya, dibalikin tuh orang celah 10 kali mah kita balikin 1 paragraf. Kamu juga tidak. Kamu juga macam-macam. Dan yang paling luar biasa, ketika ada orang sudah habis bekal kebaikannya, tersisa fa'infannya hasanatu, kalau habis semua bekal kebaikannya, tersisa keburukannya, maka dosa orang yang dizalimi itu kena perbuatan hukum akan diambil dan ditimpakan kepada orang lain.
Maka bayangkan bagaimana seorang menembaki sampai wafat 150 orang, pas 150, berapa tuh dosa 150 orang? Kalau orang ini sudah habis amalan dosa 150 orang itu ditimpakan pada orang itu. Apakah kalau satu orang saja sudah musyrik? Kalau misalnya dia bukan muslim, wafat dalam keadaan kafir, dosa berapa itu tiap hari? Masya Allah, ada mabuk, ada zina, ada macam-macam segala rupa ditimpakan pada orang ini dari satu orang. Bisa bayangkan. Maka kalau pada tumbuhan saja kita diminta bersikap lemah lembut, maka bagaimana dengan manusia? Kalau bertakwa kepada Allah, kita doakan dalam situasinya Allah berikan ketentraman pada dunia saat ini, ya, dan tidak menjadi fitnah yang besar kepada orang-orang Islam sekitar. Karena ini merusak ini. Ya, yang kasihan itu orang-orang Syria yang sedang mengungsi Palestina, butuh sekali. Udah orang Islam yang berdoa susah. Kok bisa itu yang mengungsi dan menampung itu? Orang Islam yang berdoa. Malu kita itu mau jawab apa ditanya di hari kiamat ini? Fulan, kamu itu muslim, doa aja enggak? Dibantu aja tidak, sampai ada anak kecil yang wafat di bibir pantai itu. Apa kamu jawab dulu? Berarti yang muslim yang datang, yang mengambil mereka, merangkul mereka Allah. Terus ditembakin lagi orang itu. Mau jawab apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memuliakan kehidupan kita, berikan ketentraman dalam kehidupan, dan dilembutkan hati kita untuk berlaku berusaha kebaikan sehingga mengembalikan orang-orang yang jauh dari kebenaran Allah dan Rasulnya kembali kepada kebaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maafkan saya, kita cukupkan dulu karena saya tinggalkan anak kedua kami sedang panas ya, jadi saya harus segera kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.